Halo Visual Junkie, balik lagi sama gue Gavin dari Kampus Visual. Dan kali ini gue akan memberikan tutorial gimana caranya kita menggunakan aplikasi editing foto yang bernama Lightroom Mobile. Aplikasi ini tuh gratis buat di Android sama di iOS, jadi ya kalian bisa gunakan ini, nggak harus bayar. Dan gue juga misalnya gue ngasih preset pun, itu juga bisa langsung kalian pakai, itu nggak harus pakai Lightroom yang premium gitu ya. Jadi pokoknya aplikasi ini gratis dah. Terus, apa aja sih yang mau dibahas kali ini? Nah, kalau yang dibahas kali ini tuh, jadi gimana caranya ngedit foto pakai aplikasi ini ya, ngedit warna, ngedit fotonya. Jadi, gue bakal ngasih tahu tools-tools apa aja dan fungsinya apa aja yang biasanya digunakan di Adobe Lightroom Mobile ini. Jadi, kegunaannya dan lain-lainnya akan gue terangin di video kali ini. So, buat kalian yang belum subscribe, boleh klik tombol subscribe di bawah dan nyalain loncengnya. Terus kalau misalnya emang ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian belum ngerti, kalian bisa tulis di kolom komentar, oke? Oke, langsung aja kita mulai. Jadi, yang pertama, ini gue ada foto ya. Ini cuman kayaknya di sini fotonya sedikit rada miring ya. Rada miring, mungkin karena ini kan di tengah jalan gue, jadi nggak bisa fokus dan terang juga, jadi monitor kamera gue tuh nggak terlalu kelihatan gitu. Jadi yang langkah awal biasanya tuh gue selalu nge-crop dulu. Dan gue sesuaiin sama formatnya kalau misalnya gue mau diupload di Instagram. Kalau di Instagram itu biasanya pakai yang 4x5 nih. Nah, ini gue sesuaiin dulu ya. Misalnya gue mau ambil segini. Nah, ininya harus lurus nih, si tiangnya ini nih. Jadi kita lurusin dulu. Nah, udah kayak gini kurang lebih. Tinggal pencet OK. Nah, tiangnya udah kelihatan lumayan lurus ya. Meskipun masih rada miring dikit. Mungkin ini kayak karena distorsi dari lensa gua pas foto. Nah, terus di sini tuh konsep gua ngeditnya tuh mau bikin modelnya ini tuh jadi pop up gitu. Jadi kelihatan poin paling utamanya gitu loh. Jadi yang samping-sampingnya kalau bisa jangan terlalu mencolok. Jadi gue pengen tengahnya ini tuh terang gitu. Nah, kita pakai tools yang di sini nih sambil gua ngedit sambil gue terangin ya. Jadi exposure ini adalah keterangan atau cahaya dari keseluruhan foto. Tuh, jadi kalau misalnya dinaikin itu terang semua, kalau diturunin gelap semua gitu ya. Nah, ini karena kemarin ngambil rada gelap, jadi mungkin gue sedikit terangin segini, oke. Nah, terus kontras. Kontras itu apa? Dia biasanya yang memisahkan antara objek sama background. Nah, jadi kalau misalnya mau, banyak kan yang bilang itu kayak ini tuh fotonya tuh harus lebih kontras gitu. Artinya lebih kepisah antara objek sama background gitu. Nah, itu biasanya naikin kontras. Ini gue naikin kontrasnya mungkin sedikit. Oke, 10 cukup. Nah, highlight itu apa? Nah, highlight itu kalau misalnya bagian yang terang dari foto kamu. Nah, misalnya nih, kalau misalnya gue naikin, tuh bagian yang terangnya makin terang. Wash out gitu ya. Hilang semua detail-detailnya. Kalau gue turunin, ya dia bakal gelap. Gitu. Sampai highlight yang ada di muka juga ikutan gelap. Gitu. Nah, di sini gue mau kurangin sedikit biar kelihatan detail dari tiangnya ya. Tuh, kalau misalnya gue naikin, detail tiangnya tuh nggak kelihatan gitu. Nah, mungkin segini. Oke, jadi detailnya tetap kelihatan. Nah, shadow. Shadow tuh apa? Shadow itu buat nerangin atau ngegelapin bagian yang gelap yang ada di foto kamu. Misalnya nih, ini kan belakangnya terowongan ya, ada bagian gelapnya tuh. Nah, kalau misalnya kita naikin shadow-nya, dia ikutan terang. Tapi kalau misalnya diturunin, dia jadi gelap. Nah, kalau gue di sini karena gue mau ngambil detail dari terowongannya sedikit, jadi gue naikin sedikit biar kelihatan detailnya. Kalau itu kan kayak ada yang hancur-hancur gitu, nggak apa-apa, gue kasih lihat. Nah, kayak gitu. Nah, kalau white ini apa? Nah, ini kalau misalnya bisa dibilang hampir kurang lebih itu sama kayak highlight ya. Jadi kalau misalnya dinaikin, yang bagian yang warna putih itu akan ikut terang. Kalau diturunin, bagian yang warna putih itu ikut gelap. Jadi biasanya kalau misalnya kayak gini, white-nya itu gue turunin dikit. Sebenarnya ini semuanya itu tergantung dari konsep edit foto yang mau kalian lakuin ya. Jadi
Ini nggak harus sama kayak yang gua setting kayak gini, cuman kalau misalnya kalian mau kayak gitu, ya silakan aja gitu. Jadi kalau misalnya mau di otak-atik yang lainnya, silakan. Yang penting intinya dari video ini adalah kalian bisa ngerti cara bikin atau cara ngedit pakai Lightroom sendiri gitu. Jadi nanti nextnya kalian bisa bikin preset sendiri guys. Sama ilmu nggak boleh perit bro. Nah terus black ini hampir sama kayak shadow ya. Nah jadi kalau misalnya diterangin bagian yang gelapnya itu akan semakin terang. Dan kalau misalnya digelapin bagian yang gelapnya ya jadi gelap gitu. Mungkin gue kurangin sedikit segini mungkin. Oke. Nah setelah ini apa nih, di kanan atas tuh ada curve ya, ada curve bisa kalian gunakan. Nah ini juga fungsinya sama, hampir sama kayak highlight sama shadow gitu ya. Ini kalau yang bagian paling atas itu highlight. Jadi kalau misalnya kalian mainin yang bagian atasnya ini tuh highlightnya nggak ganti-ganti. Kalau yang bagian bawah itu shadow. Jadi shadownya yang diganti-ganti. Nah itu jadi bisa kalian adjust sendiri ya. Nah jadi kalau di sini gue mau bikin bagian shadownya itu jadi kayak ada bayangan gitu. Jadi di bagian yang warna hitamnya itu jadi kayak rada berbayang gitu ya. Nih, tuh, jadi kayak ada sedikit kabut putihnya. Nah, ini biasanya memberikan kesan lebih sinematik ke foto kalian gitu. Terus bagian highlightnya mungkin gue kurangin sedikit segini. Nah jadi kalau yang tengah ini biasanya pengaruh ke objek utamanya nih, mid-tone namanya. Jadi biasa dia ke warna kulit, hampir keseluruhan sih, tapi biasanya dia lebih ke kulit. Nah gue mau bikin modelnya kan lebih pop up ya, jadi gue naikin sedikit aja tuh, jadi kelihatan lebih pop up. Ini before ya, ini before-nya, ini after. Ini baru pengaturan awalnya aja ya, belum warna. Nah pas di warna baru kita bisa lebih eksplor lagi nih, lebih maksimalin lagi hasilnya. Nah di warnanya ini gue bakal naikin. Nah di sini ada vibrance, saturation, tint sama temperatur. Nah kalau temperatur ini fungsinya kalau misalnya foto kalian terlalu kuning, kalian bisa geser ke kiri biar ada biru gitu, biar ketemu putihnya. Atau kalau misalnya foto kalian terlalu biru, kalian bisa geser ke kanan biar rada orange dan ketemu warna putihnya gitu ya. Ini namanya white balance guys. Jadi white balance-nya itu kalau di foto itu harus seimbang gitu. Tapi nggak apa-apa juga kalau misalnya kalian mau bikin sengaja warna fotonya jadi lebih gelap atau lebih kuning gitu, nggak masalah. Jadi kalau gue ini karena gue udah setting white balance di kamera gue, jadi temperaturnya normal aja, tintnya juga normal aja. Kalau tint ini biasanya lebih ke warna kulit ya tuh. Kalau misal pink dia jadi lebih pink warna kulitnya. Kalau misalnya hijau tuh kayak orang sakit gitu ya, memberikan efek kayak biasa dipakai tuh buat film-film horor atau film-film yang nunjukin kalau dia tuh lagi sakit gitu loh. Biasa tuh tonnya warna warna hijau. Nah kalau gue di sini normal aja karena gue nggak mau kelihatannya sakit model gue. Nah jadi di sini apa yang gue naikin? Gue bakal naikin vibrance. Nah, vibrance ini beda ya sama saturation. Kalau saturation itu tuh kalau gue naikin tuh terlalu kasar banget ke kulit. Lihat, kulit itu tuh jadi aneh gitu warnanya. Jadi gue biasanya lebih suka naikin vibrance. Tuh warnanya jadi lebih soft. Nah, gue naikin vibrance-nya mungkin di angka 73 kali ya. Nah, saturation-nya gue turunin dikit biar warnanya lebih soft. Biar lebih real gitu. Nah kayak gitu. Terus selanjutnya ini di kanan atas gua ada yang gambar buletan warna-warni tuh. Nah pencet di situ. Nah sini nih biasanya nih Lightroom berperan pentingnya itu tuh di warnanya ini nih. Jadi gini, misalnya di sini kan ada warna apa? Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau, warna biru gitu ya. Ini buat apa sih bang? Nah gini. Jadi yang warna merahnya ini dia akan mempengaruhi bagian foto kamu yang berwarna merah gitu. Misalnya nih ya, ini warna merah apa nih, bibir nih ya, atau ini tembok yang di belakang nih. Nah ini kalau misalnya kita naikin saturation ya, tuh warna merahnya tuh jadi lebih ngejreng gitu. Nah kalau gue di sini warna merahnya tuh gue mau
sedikit lebih nyala biar orangnya kelihatan segar gitu ya, nggak kelihatan sakit. Terus ini luminance ini tuh mempengaruhi terang atau gelapnya si merah ini gitu. Nah jadi biar kelihatan lebih muda gitu ya. Biasanya tuh warna bibirnya tuh kalau udah merah terus rada terang gitu kan. Kalau gelap gini tuh kayak perokok jadi. Nah, kayak biasanya gue terangin sedikit. Nah kayak gini. Before, after. Before, after. Nah kayak gitu. Nah kalau hue-nya ini dia jadi mau bikin kalau hue-nya ini fungsinya itu untuk kalau misalnya kalian kayak geser ke kanan, warna merahnya itu jadi pucat gitu ya, jadi warna kuning. Nah kalau misalnya ke kiri itu jadi terlalu pink. Nah ini biasanya kalau misalnya buat orang yang cewek-cewek yang suka pakai lipstick yang medok-medok gitu ya. Jadi kalau di sini gue juga bisa bikin lip tint jadi kayak punya lu gitu. Jadi ngapain beli lip tint? Udah pakai Lightroom aja. Canda lip tint. Nah terus selanjutnya warna orange ya. Nah warna orange ini kalau menurut gue warna yang paling penting, karena warna orange ini yang mempengaruhi warna kulit orang Indonesia. Karena orang Indonesia itu cenderung warna kulitnya itu kuning atau orange gitu ya. Jadi warna orange ini berpengaruh banget sama warna kulit orang Indonesia. Nah misalnya nih ya, kalau misalnya hue-nya gue geser ke kiri, tuh orangnya jadi merah. Anjir, jadi kayak Vision. Nah kalau ke kanan warnanya jadi hijau, jadi Hulk gitu. Nah, terus kalau gue di sini karena warnanya udah sesuai sama white balance yang udah gue setting di kamera, warna segala macamnya. Jadi gue paling mainin saturationnya. Nah, di sini kan warnanya kan terlalu orange ya. Terlalu orange, jadi mungkin orange-nya gue kurangin sedikit biar kelihatan lebih natural. Nah, kurang lebih kayak gini. Ini kayak warna kulit aslinya gitu ya. Nah, luminance-nya juga gue mainin. Misalnya, ini request dari si model nih, Vin. Kalau lu nonton, lu selalu minta ke gua putihin kulit gua, Vin. Oke, gua putihin di sini. Nah, kalau misalnya digelapin, jadi bagian yang warna orange yang gelapnya itu bakal jadi gelap gitu, jadi hitam gitu orangnya. Nah, kalau gua biasanya gua terangin sedikit. Nah, mungkin segini. Nah, ini jadi lebih pop up gitu. Modelnya tuh kelihatan lebih nyala gitu. Nah kalau kuning ini karena warna yang sebenarnya ya gue paling nggak suka gitu, warna kuning. Jadi biasanya gue untuk hue-nya gue normalin aja, tapi saturationnya gue abisin. Tuh lihat perbedaannya, lihat ya. Nih ini pas kuningnya gue abisin, ini pas kuningnya masih ada. Tuh kalau kuningnya dihabisin tuh jadi kayak lebih sinematik gitu, lebih putih jadinya. Jadi warna kuningnya tuh hilang gitu. Nah kalau luminance-nya gue juga nggak terlalu suka, jadi biasanya gue rada gelapin sedikit kayak gini. Nah terus warna hijau, nah ini warna artistik nih kalau gue bilang nih. Warna hijau ini tuh seru gitu kalau misalnya dieditnya. Karena kan biasanya kalau misalnya kalian foto bareng pohon gitu ya, itu warna hijau ini tuh bisa kalian mainin sesuka hati. Jadi misalnya kalian daunnya mau dibikin jadi warna kuning bisa gitu, mau dibikin jadi gelap bisa gitu. Misalnya nih, coba hue-nya kita ganti ke kuning ya. Tuh lihat. Warna pohonnya sama warna rumput yang di bawah itu jadi kuning gitu. Jadi kayak rumput sama daun-daun kering gitu. Kalau ke kanan, nah hijaunya hijau banget gitu. Kayak hijau rumput sintetis tau gak? Nah kalau gue biasanya karena gue nggak terlalu suka kuning, jadi gue biasanya geser ke kanan sedikit biar lebih seger gitu, kelihatan daunnya tuh lebih seger. Nah untuk saturationnya biasanya oke, boleh diturunin sedikit ya, karena kita mau bikin modelnya tuh lebih pop up, lebih kelihatan nyala gitu. Nah kayak gini. Untuk luminance ya juga kalau diterangin tuh jadi terang, kalau digelapin jadi habis gitu. Kalau gue biasanya gue turunin sedikit. Oke, segitu cukup. Nah terus warna ininya nih biasanya nggak terlalu pengaruh, kecuali kalau misalnya kalian punya pakai baju yang warnanya kayak cyan ya, cyan gitu. Cyan apa cyan sih sebutannya? Ya cyan lah gitu, cyan lah. Nih kalau di sini pengaruhnya itu ke pelang yang di belakang nih. Tuh. Nah karena kalau misalnya dia nyala rada ngeganggu gitu ya, ganggu fokus ke objeknya, jadi gue bakal
hilangin aja saturationnya. Nah, warna biru ini kebetulan karena model gue pakai jaket jeans sama celana jeans yang berwarna biru gitu ya, jadi ini pasti birunya bakal ngefek ke baju sama celananya dia. Nih coba ya, kita coba ya. Nih hue-nya gue rubah ke kiri jadi hijau, ke kanan jadi pink. Cuman gue maunya normal aja. Jadi hue-nya gue bakal setting di 0 aja. Oke. Nah paling saturation yang gue mainin. Nah biar kelihatan lebih pop lagi, gue mau kalau misalnya kayak gini kan baju sama celananya jadi pucat gitu ya, gue mau dinaikin sedikit biar birunya tuh lebih fresh gitu. Mungkin di angka 10 cukup. Nah ini terang gelap birunya juga seperti yang lain-lainnya juga. Jadi luminance itu naikin terang atau gelapnya dari sebuah warna yang spesifik gitu ya. Misalnya ini kan warna biru, jadi cuman warna birunya aja yang terang sama gelapnya berubah gitu. Nah karena tembok belakangnya udah warna putih, kalau misalnya gue bikin terang dia jadi nggak terlalu kelihatan gitu ya. Jadi paling gue bikin rada gelap sedikit. Nah jadi terpisah gitu antara tembok sama model gue ini. Udah. Nah kalau warna ungu, karena di sini nggak ada yang warna ungu, jadi ya nggak masalah. Kalau gue sih gue matiin aja saturationnya. Warna pink juga nggak ada, jadi gue matiin aja. Oke. Udah jadi nih ya. Ini salah satu preset nih ya. Ini kalau misalnya kalian mau, nanti gue bakal share juga preset yang gue bikin ini. Di mana ya enaknya ya? Gue share di Instagram deh. Kalian DM ke Instagram gue, Bang mau preset konten dong gitu. Preset konten, oke? Jadi Bang mau preset konten dong. Gue bakal bikin, gue bakal kasih preset konten yang hari ini gue bikin gitu. Misalnya ada 1 atau 2 atau 3 gue bakal bikin dan gue share ke kalian secara gratis gitu. Kalau kalian nggak mau ribet-ribet ngikutin tutorial ini ya. Oke. Nah terus di sini di bagian efeknya ini, nah gue jelasin juga tekstur itu mempengaruhi tekstur dari sesuatu objek gitu ya. Jadi kasar atau halusnya. Gitu. Ini misalnya kayak tembok tuh belakangnya tuh jadi kayak lebih kelihatan coraknya gitu. Yang temen gue juga di baju sama celananya itu kelihatan lebih detail gitu ya. Kalau gue biasanya gue naikin sedikit. Nah clarity ini tuh kayak apa ya, kayak efek nambahin hampir sama kayak tekstur, cuman tuh dia jadi lebih tajam gitu daripada si teksturnya itu. Jadi fungsinya tuh hampir kayak sharpening gitu ya, untuk menajamkan foto kalian. Ini gue naikin aja sedikit. Nah di haze biasanya gue nggak pernah mainin sih, karena dia rada gitu deh, nggak terlalu ini. Nah vignette ini berfungsi untuk membuat objek kalian jadi lebih fokus di tengah gitu ya, karena tuh lihat tuh samping-sampingnya tuh jadi kelihatan lebih gelap atau lebih terang gitu. Nah kalau karena di sini kanan kiri atas bawahnya itu rada gelap, jadi gue vignette-nya rada gelap kayak gini tuh. Jadi objek gue tuh yang di tengah tuh makin fokus gitu loh, makin kelihatan nyala gitu, nggak keganggu sama objek-objek yang di sekitarnya. Terus udah. Nah ini sharpening biasanya gue naikin sedikit aja sih. Sama noise reduction nih, biasanya kalau misalnya ada noise-nya itu bisa dihilangin dikit. Sama color noise-nya juga. Biasanya tuh di foto tuh ada bintik-bintik gitu ya, itu disebutnya noise atau grain, biasanya grainy gitu ya. Kalau fotonya foto lu grainy, artinya foto lu noise tuh biasanya tuh karena ISO yang lu pakai itu terlalu tinggi gitu, karena minim cahaya gitu ya. Jadi ISO-nya harus mau nggak mau harus dinaikin dan timbullah noise sama color noise gitu. Ini karena ini kondisinya lagi terang, lagi siang, jadi gue nggak pakai ISO yang terlalu tinggi, jadi noise sama color noise-nya gue nggak terlalu nggak terlalu naikin banyak gitu. Udah segitu aja cukup. Oke, ini dia hasilnya. Ini before-nya, ini after-nya. Ini before-nya, ini after-nya. Oke, gimana preset gue kali ini? Nilainya dari 1 sampai 10 gue mau tahu kalian kasih nilai berapa. Please komen di bawah 1 sampai 10 ya. Misalnya Bang ini 5, ya terserah. Please tulis di kolom komentar, gue pengen tahu.
Dan sekali lagi gue ingetin, kalau misalnya kalian pengen preset ini tanpa harus nonton tutorial ini, kalian bisa cek di Instagram gue di @kampusvisual, dan kalian bisa DM ke situ, "Bang, minta preset konten dong," gitu. "Bang, minta preset kontennya dong," gitu. Bakal langsung gue kirim linknya. Oke, ini foto pertama udah selesai ya. Kita lanjut ke foto yang selanjutnya. Oke, buat foto yang kedua, gue punya di sini fotonya si Vin. Jadi gue bilang, gue suruh dia buat kayak sosok ketembak atau ngerasa kesakitan gitu ya. Jadi di sini konsep fotonya, konsep editingnya tuh harus lebih dark dan ngasih tahu kalau misalnya dia tuh beneran kesakitan gitu. Jadi harus, namanya editing foto itu harus ngikutin dari fotonya ya guys. Jadi kalau jangan kalian posenya lagi ceria, tapi dibikin edit fotonya itu warnanya itu jadi kayak kalau dia tuh lagi sakit gitu. Jadi nggak masuk gitu. Nah kalau kayak gini dia kan kelihatan kayak lebih lagi sakit gitu ya. Jadi gue bakal bikin foto ini kelihatan lebih dapet feel-nya gitu loh. Nah hal pertama biasa yang gue lakuin itu adalah nge-crop ya. Karena gue mau ini buat di Instagram, jadi gue bakal pakai format yang 4x5. Aspek rasionya gue bikin 4x5. Terus nih karena kalau dilihat tuh sebelah kanannya itu sedikit lebih besar, jadi gue bakal samain kayak sebelah kirinya. Nah kayak gini. Nah jadi si Vin itu pas banget di tengah. Tapi sebenarnya yang bagus itu objek itu nggak selalu di tengah ya. Cuman karena di sini gue pengen bikin tutorial cuman buat ngewarnainnya aja, jadi nggak masalah mau objeknya di tengah, di samping, di atas juga nggak apa-apa gitu. Nah tapi kali ini gue bikin di tengah. Oke, kita crop. Nah kayak gini ya. Jadi dia kayak kesakitan gitu, abis perang, pulang perang gitu, ketembak atau ketusuk. Nah jadi kayak gini, gue bakal bikin fotonya itu jadi lebih dark. Kalau di sini exposure-nya gue biarin, jadi nggak gue terangin, karena gue mau bagian highlight sama bagian shadow-nya itu kepisah gitu ya. Jadi fotonya tuh jadi lebih dramatik gitu. Nah jadi paling di sini gue naikin kontrasnya. Seperti yang gue bilang kayak di video yang di foto yang pertama tadi, kontras itu misahin antara background sama objek. Dan jadi nerangin bagian highlight dan gelapin bagian shadow gitu. Jadi karena di sini gue mau bikin konsep fotonya lebih dramatik, ya gue bikin kontrasnya tuh rada tinggi gitu ya. Jadi misahin antara highlight sama shadownya. Mungkin segini cukup tuh, lihat. Jadi bentuk highlight sama shadownya itu kepisah banget. Jadi kesannya jadi lebih dramatik gitu. Nah untuk highlightnya juga gua naikin sedikit. Jadi kayak mukanya itu kelihatan dapat cahaya lebih dari atas, karena kan matahari dari atas gitu ya. Nah terus bagian shadownya juga, karena gue mau bikin image ini kontras, jadi gue turunin. Kita rada cepet aja yang kedua ya, kalau nggak durasinya kelamaan. Whites-nya gue habisin. Kenapa gue habisin? Biar fotonya jadi nggak terlalu terang gitu ya. Ini kalau full-in kan terang banget, jadi lebih dark gitu. Nah bagian black-nya kayaknya gue naikin sedikit, biar nggak terlalu gelap-gelap banget bagian yang hitamnya gitu, warna hitamnya. Oke. Nah terus gue bakal setting di bagian curve-nya yang di kanan atas kayak tadi. Gue kasih 3 titik. Kalau gue sih biasa pakai 3 titik terus ya. Nah jadi di bagian yang warna hitamnya bakal gue bikin kayak ada bayangannya, fog gitu ya. Apa sih namanya, kabut. Gue bakal naikin sedikit. Nah segini oke. Terus bagian sininya gue turunin dikit biar lebih gelap. Oke, bagian midtone-nya juga gue turunin. Jadi shadownya lebih masuk gitu ya ke objeknya. Turunin bagian atasnya juga gue turunin sedikit. Nah, karena gue mau bikin fotonya itu kelihatan lebih dramatik dan highlightnya nggak terlalu pop up gitu ya. Jadi gue turunin highlightnya, bagian highlightnya tuh kan. Kalau misalnya gue fullin jadi terang, ini gue gelapin aja sedikit. Nah, jadi sama gitu warnanya sama putih yang lainnya gitu. Oke, udah selesai. Nah, di bagian warnanya di sini nih temperaturnya, vibrance, saturationnya gue bakal, vibrance itu bakal gue turunin sedikit karena gue nggak mau warnanya itu terlalu keluar di sini ya. Jadi warna hijaunya bakal lebih
dark, dan warna-warna yang lainnya juga ikutan dark gitu. Mungkin di angka 10. Saturationnya juga gue turunin. Ini keseluruhan warna yang ada di foto gue turunin juga. Mungkin di 10 juga. Nah, terus yang menariknya di sini tuh kalian bisa merubah warna shadow sama warna highlight gitu. Jadi bagian yang terangnya bisa kalian warnain sesuka hati, dan yang gelapnya juga. Caranya tuh pilih yang ada 3 bundaran yang ada di atas tuh, di samping yang bundaran yang warna merah, kuning, hijau. Nah, bundaran yang warna yang 3 itu color grading nih. Tuh kan dikasih tahu tutorialnya. Nah, ini kan shadow nih. Jadi shadownya kalian bisa sesuaiin sama warna yang kalian mau gitu. Misalnya gini. Di shadownya gue mau bikin warnanya tuh kalau kesakitan gitu ya, antara warna hijau atau warna biru. Di angka 200, jangan 230, 210 aja, 220 deh. Nah, jadi warna biru. Nih kalau misalnya gue fullin tuh warna yang bagian shadownya tuh jadi biru banget. Nah, ini gue bakal pakai, nggak usah banyak-banyak, buat ngasih efek warna biru aja sedikit di bagian shadownya. Jadi gue kasih 10. Nah, di highlightnya juga. Kalau misalnya fotonya ceria, mungkin biasanya highlightnya itu warnanya orange ya. Ini di sini. Nah, atau jadi teal and orange gitu. Cuman karena di sini gue maunya dia kelihatan lebih dark, gue maunya sama highlightnya juga warnanya biru gitu ya. Ini si Vina ngechat tuh. Mungkin di angka 210 kali ya, 29 deh. Nah, saturationnya tuh lihat ya, bagian highlightnya, bagian yang terangnya itu jadi warna biru kalau misalnya gue nambahin. Cuman gue nggak mau banyak-banyak biar kelihatan lebih real fotonya. Paling ya sekitar 10 aja. Oke, selesai. Nah, terus seperti biasa di warna-warna spesifiknya kita juga harus rubah ya. Nah, di sini ini warna merah. Warna merah itu biasanya di warna kulit atau di warna bibir gitu ya. Ini gue naikin sedikit biar kelihatan lebih dramatik gitu ya. Tuh. Ini backgroundnya warna biru tapi mukanya warna merah. Terus gue mungkin gue terangin sedikit. Oke. Terus bagian kulitnya juga gue naikin sedikit biar lebih kelihatan warna kulitnya. Dan luminance-nya juga gue terangin sedikit. Oke. Warna kuning seperti biasa karena gue nggak suka, gue matiin habis pokoknya saturationnya. Terus warna hijau, nah di sini kan banyak banget warna hijau ya. Jadi mungkin di sini saturationnya gue turunin aja, biar lebih gelap lagi. Tuh lihat, lebih gelap lagi kan jadinya warnanya. Luminance-nya juga gue turunin sedikit. Oke. Nah ini ya sama lah. Ini karena nggak ada yang warna ini di foto gue, jadi nggak bakal pengaruh ke mana-mana. Matiin aja saturationnya. Nah warna biru juga karena di foto ini nggak ada yang warnanya biru, gue matiin aja. Ungu apalagi, pink apalagi, gitu ya. Terus lagi-lagi di sini gue naikin teksturnya biar kelihatan lebih dari detail dari bajunya sama daun-daun di bawah tuh sama pohon-pohon yang di belakangnya, clarity-nya juga. Nah kayak gini. Oke, di haze nggak gue mainin, atau boleh deh cobain dikit nih. Kayaknya kalau digeser ke kanan tuh jadi lebih gelap sedikit. Oke, gue pakai plus 3 aja. Vignette-nya, nah ini nih. Jadi fokus objeknya lebih ke tengah gitu ya. Gue bakal turunin ke yang warna hitam gitu, yang gelap. Nah, kayak gini. Sharpening gue naikin sedikit biar lebih tajam dikit. Noise reduction-nya biar nggak ada noise. Color noise reduction-nya juga. Udah jadi. Ini before, ini after. Gimana? Menurut kalian lebih kelihatan kayak dia lagi kesakitan nggak sih dengan gue kasih warna seperti ini? Gitu. Dan gue mau tahu nilai dari editing gue kali ini di foto yang ini itu 1-10 berapa? Please tolong tulis di kolom komentar 1-10 ya.
8,5 kayak gitu, 9. Jadi ini before, ini after. Oke, lihat before afternya ya. Oke, sekali lagi gue ingatkan buat kalian yang mau presetnya gratis, kalian bisa follow akun Instagram gue di @kampusvisual dan DM ke gue, Bang, mau preset kontennya dong. Bang, mau preset kontennya dong. DM gue aja ya, gue bakal langsung kirim linknya. Oke, cukup sekian tutorial dari gue kali ini. Semoga tutorial gue kali ini bisa membantu kalian untuk membuat foto kalian tuh jadi terlihat lebih menarik gitu ya, lebih bagus. So, kalau misalnya kalian suka channel ini, please hit subscribe dan nyalain tombol loncengnya. Jangan lupa juga di komen dan like, karena gue bakal bagiin info-info menarik lainnya dan tutorial-tutorial yang lainnya biar kalian ilmunya bisa bertambah gitu ya. Oke, gue Gavin dari Kampus Visual pamit undur diri. Happy Visual Junkie.